Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tindakan Tuhan selalu tepat waktu. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 9 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya." Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku." Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Renungan hari ini bertema, tindakan Tuhan selalu tepat waktu, dan juga memiliki tujuan. Mari selami makna firman Tuhan, dan cari tahu apa yang bisa kita pelajari darinya. Dalam perikop ini, Tuhan memanggil 6 orang, dan memerintahkan mereka untuk memberi tanda huruf T di dahi orang-orang yang mengeluh, dan menangisi kekejian yang dilakukan di Yerusalem. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan orang lain untuk pergi ke kota dan membunuh mereka yang tidak memiliki tanda itu. Dari teks ini, kita dapat melihat bahwa tindakan Tuhan selalu tepat waktu dan memiliki tujuan. Tuhan melihat dosa dan kekejian di Yerusalem, dan mengambil tindakan untuk membawa keadilan dan kebenaran. Tanda di dahi melambangkan perlindungan bagi mereka yang berbudi luhur dan murni hatinya, dan pembunuhan terhadap mereka yang tidak bertanda, melambangkan penghakiman Allah atas orang fasik. Tujuan dari tindakan Tuhan yang selalu tepat waktu ini adalah dalam hal menghadirkan keadilan, kebenaran, dan membawa manusia ke hubungan yang lebih dekat dengannya. Melalui tindakannya, Tuhan mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya untuk ciptaannya, dan dia berusaha untuk menarik manusia menuju kehidupan yang taat dan setia kepadanya. Tindakan Allah berfungsi untuk mendisiplinkan, mengajar, dan membimbing umatnya, membantu mereka untuk bertumbuh dalam iman mereka, dan untuk menjadi seperti Dia. Itu juga mewujudkan rencana ilahinya untuk keselamatan dan penebusan, yang pada akhirnya menuntun kita pada kehidupan kekal bersamanya. Tujuan lain dari tindakan Tuhan adalah agar kita membersihkan hati kita dan menjadi pemelihara firman-Nya. Tuhan menginginkan agar umat-Nya murni dan kudus, dan menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya. Dengan mengakui dosa-dosa kita, dan mencari pengampunan-Nya, kita dapat menerima pembersihan hati kita, dan menjadi lebih selaras dengan kehendak-Nya.
Dengan meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat memperdalam hubungan kita dengannya, dan diubahkan oleh kebenarannya. Saat kita menjadi lebih seperti Dia, kita menjadi penjaga firman-Nya yang lebih baik, menggunakannya untuk membimbing pikiran dan tindakan kita, dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Dengan cara ini, tindakan Tuhan membantu kita menjadi lebih seperti Dia, membersihkan hati kita, dan menjadi pemelihara firman-Nya. Melalui tindakannya, Tuhan bekerja untuk membawa kita ke dalam hubungan yang benar dengannya, dan membawa kita lebih dekat ke tujuan akhir keselamatan dan penebusannya. Singkatnya, tujuan tindakan Tuhan adalah untuk memuliakan nama-Nya, menyatakan karakternya, dan membawa manusia ke dalam hubungan yang benar dengannya. Melalui tindakannya, Tuhan bekerja untuk mengubah hati, pikiran, dan kehidupan manusia, serta mewujudkan rencana akhirnya bagi dunia. Kita dapat memohon pembersihan rohaniah dan kekuatan Tuhan untuk menjadi pejuang firman. Marilah kita memohon untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan, dan terus memegang teguh pada firman-Nya, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita di zaman akhir ini adalah bahwa Tuhan akan menilai dan membedakan antara orang baik dan orang jahat. Tuhan akan melakukan tindakan yang tepat waktu, baik untuk memberikan hukuman bagi orang jahat, maupun berkat bagi orang baik. Kita disarankan untuk selalu berusaha menjadi orang baik, dan tidak melakukan kemunafikan, sehingga kita dapat menghindari hukuman Tuhan, dan memperoleh berkat-Nya. Pesan Tuhan juga adalah untuk kita, untuk selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan, serta memperlakukan sesama dengan baik, dan tidak membuat mereka terluka. Kita disarankan untuk hidup dengan integritas dan menjauhi tindakan yang tidak baik, sehingga kita dapat memperoleh pengampunan dan kasih sayang Tuhan. Kita juga harus selalu menunggu tindakan Tuhan yang tepat waktu, dan mempercayai bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Pesan Tuhan juga agar kita menjadi pejuang firman, yaitu orang yang memahami dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita harus memiliki iman yang kuat, dan tidak gentar dalam mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain, meskipun mereka mungkin tidak sependapat, atau tidak menyukainya. Kita harus memiliki tekad, dan keberanian untuk menjadi pemberita firman Tuhan, dan membantu orang lain memahami pesan Tuhan dalam hidup mereka. Dengan demikian, kita dapat membantu memperkuat iman, dan membantu orang lain memperoleh keselamatan. Marilah kita selalu ingat, bahwa tindakan Tuhan selalu tepat waktu, dan memiliki tujuan. Dia melihat segalanya, dan akan membawa keadilan dan kebenaran bagi mereka yang mencarinya. Marilah kita berjuang untuk menjalani kehidupan yang benar, dan percaya pada waktu dan tujuan Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, melalui membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur. Ini adalah cara terbaik untuk memahami Tuhan, dan mengenal keadilan dan kekuatan-Nya. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, adalah langkah penting dalam memahami Tuhan, dan mengalami penyucian rohani. Kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, dengan berdoa dan memulai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah cara lain untuk mengenal dan memahami Tuhan yang adil dan kuat. Kita harus mengalami penyucian dosa.
Tuhan melakukan penyucian dosa kita melalui keselamatan yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu akan membantu kita memahami keadilan dan kuasa Allah. Kita harus hidup dalam ketaatan. Menjalani hidup dalam ketaatan dan mematuhi perintah-Nya, membantu kita untuk memahami dan mengalami kuasa Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam roh. Bertumbuh dalam Roh Kudus akan membantu kita untuk memahami dan mengalami kekuatan Tuhan secara lebih mendalam. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan hari ini dengan hati yang bersyukur, mengakui bahwa tindakan Tuhan selalu tepat waktu dan memiliki tujuan. Kami tahu bahwa Tuhan melihat semua yang kami lakukan, dan selalu bertindak dengan cara yang membawa keadilan dan kebenaran. Kami mengakui dosa-dosa kami, dan meminta pengampunan Tuhan, berusaha untuk membersihkan hati kami dari segala kotoran dan dosa. Bantu kami untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa dan meditasi pada firman Tuhan, memungkinkannya mengubah kami dari dalam keluar. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk melayani orang lain dan melakukan pekerjaan baik, menunjukkan cinta kami kepada Tuhan, dan komitmen kami pada firman Tuhan. Semoga kami mampu untuk selalu berusaha menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu, dan sejalan dengan firman-Mu. Jadikan kami penjaga firman Tuhan yang layak, menggunakannya untuk membimbing kami dalam pikiran dan tindakan kami. Kami percaya pada waktu dan tujuan Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan selalu bersama kami, memimpin kami menuju kehidupan kebenaran dan kekudusan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.